Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, segenap pengurus kasih Winkas Jember, segenap peserta Diklat Ekonomi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan tentang ketauhidan. Kami sengaja memberikan materi PowerPoint terkait tentang sekilas ahli sunnah wal jamaah. Salah satu organisasi yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan ajaran ahli sunnah wal jamaah adalah organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Daratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari melalui isyarah dari Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalani, dan yang membawa isyarah berupa tongkat dan tasbih adalah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifi. Tujuan dari Nahdlatul Ulama berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menurut salah satu dari mazhab 4 untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dasar-dasar paham keagamaannya: pertama, paham keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah bersumber dari ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Yang kedua, dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber di atas, Nahdlatul Ulama atau kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini mengikuti paham As-Sunnah wal Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan al-mazhab. Saudara-saudari yang kami hormati, ada jalan pendekatan mazhab yang dilakukan. Yang pertama di bidang akidah. Di bidang akidah mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, terkait dengan ketauhidan ini sangat penting. Makanya kita itu harus hafal kepada aqaid yang 50. Kalau di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo itu sebelum sholat isya mesti dibaca kaula anyar se sobung pangeran angin Allah. Ya, begitu bacaannya. Tapi yang terpenting di dalam tauhid itu kita harus tahu kepada sifat wajib bagi Allah, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat,
sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, ini sifat yang wajib bagi Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang tauhid, maka harus tahu sifat yang wajib bagi Allah. Pertama, wujud, ada. Kedua, qidam, dahulu. Kemudian baqa, kekal. Mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan yang baru. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyat, Maha Esa. Jadi Allah Maha Esa, kudrat berkuasa, iradat berkehendak, ilmun mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman, qadiran maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui. Nah, jadi itu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang harus kita ketahui bahwa Allah itu misalnya hayyan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, mutakalliman dan berfirman. Itu misalnya. Jadi harus tahu kepada aqaid yang 50. Kemudian harus tahu juga kepada sifat yang muhal bagi Allah. Misalnya Adam, Udus, Fana, mumatsalatuhu lil hawadisi, ihtiyajuhu bimujidin, murakabun, azzun, karahun, jahdun, mautun, samamun, ama kharasun, ajizun, karihun, jahilun, mayitun, asamun, a'ma, abakam. Itu hal yang muhal bagi Allah. Nah, itu harus tahu. Kalian harus hafal kepada aqaid yang 50 supaya tahu, oh ini sifat yang muhal bagi Allah. Nah, untuk mempelajari akidah di sini imamnya adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kalau di pondok pesantren kita dipelajari aqidatul awam. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil isani. Itu ila akhirih. Jadi kalau orang yang tahu tentang sifat-sifat yang wajib, sifat yang muhal bagi Allah, kita ini tambah ketauhidan kita kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Jadi kalau berbicara tentang Islam, yang pertama itu adalah akidah. Nah, belajar tauhid salah satunya dari aqaid yang 50. Kemudian yang kedua di bidang fikih, mengikuti jalan pendekatan salah satu dari madhab Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga di bidang tasawuf, yaitu mengikuti antara lain Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam-imam yang lain. Nah, ini yang menjadi pegangan
dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian ada asal usul aswaja. Next, ya. Asal usul aswaja itu berangkat dari hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila tafarraqat ala ithnataini wa sab'ina millatan wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Kata Rasulullah, sesungguhnya umat Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Nah, siapa golongan itu? Ya, golongan ahli sunnah wal jamaah. Nah, oleh karena itu kita harus berpegang teguh kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tauhid kita, syariat kita, dan akhlak tasawuf kita berpegangan ke ajaran ahli sunnah wal jamaah. Apa makna ahli sunnah wal jamaah? Ahlun itu maknanya ahlul bait, bisa dikatakan keluarga dalam rumah tangga. Ahlus sunnah, pengikut sunnah. Ahlul jannah, penduduk surga. Ini makna-makna dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, as-sunnatu lughatan at-tariqah walau ghaira mardiyah. Sunnah itu adalah jalan, walaupun tidak diridai. Tapi kalau menurut syara'an, ismun lit-tariqatil mardiyah al-maslukah fid-din. Ismun lit-tariqatil mardiyah al-maslukati fid-din. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa ilmun fid-din kas-sahabati radhiyallahu anhum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Jadi as-sunnah itu menurut bahasa jejak dan langkah. Secara syar'i as-sunnah itu jejak yang diridhai Allah dan menjadi pijakan dalam agama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat. Secara urf atau tradisi, as-sunnah itu ajaran yang dilalui oleh seorang panutan dalam agama seperti nabi atau wali. Makna dari al-jamaah kan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun as-sunnah wal jamaah, ada 3 kata. Wal jamaatu ma ittafaqa alaihi ashabu Rasulillah fi khilafatil a'immatil arba'atil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajma'in. Al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi, para masa khulafa'ur rasyidin yang 4 yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makna dari ahlus sunnah wal jamaah
atau al-jamaah ini, makna jamaah juga menjaga kekompakan, kebersamaan dan kolektivitas, kebalikan dari kata al-furqah, golongan yang berpecah belah. Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan dan kolektivitas terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan sesama mereka, perbedaan tersebut tidak sampai mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan orang yang berbeda di antara sesama ahli sunnah wal jamaah. Jadi al-jamaah itu, ahli sunnah wal jamaah sangat menghargai kekompakan. Karena di sini ada hadis dari Ali bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man shadda ila an-nar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah, dan barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah, maka ia mengucilkan dirinya ke neraka. Jadi berbicara tentang ketauhidan, berbicara tentang syariat, berbicara tentang akhlak tasawuf, maka yang harus kita ikuti adalah kelompok sawadul a'dham, kelompok jamaah yang banyak, karena kelompok jamaah yang banyak ini insya Allah kita itu berada di jalan yang benar. Saya kira ini materi yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.